Halo guys, sebelumnya kita udah pernah bahas tuh handphone Snapdragon terbaik di harga 1-2 jutaan. Tapi mungkin dari kalian ada yang ngerasa kurang nendang. Tenang bro, karena di video kali ini gue bakal kasih rekomendasi kelas beratnya, yaitu handphone Snapdragon 3 jutaan terbaik. Nah di harga segini kalian tuh dijamin nggak akan cuma dapat handphone yang sekedar lancar, tapi udah bisa diajak mabar game berat sampai 60 fps dan juga stabil. Oke, buat yang mau naik kelas ke performa rata kanan guys, kalian harus banget nonton video ini sampai habis bro. Rekomendasi handphone Snapdragon 3 jutaan pertama guys, kali ini bakal cocok banget nih buat kalian yang sering capek ngecas handphone terus, yaitu iQOO Z10 5G. Lu bayangin aja guys, baterai monster 7300 mAh guys, tapi bodinya tuh masih ramping di bawah 200 gram. Nafas handphone ini sendiri diklaim bisa tahan sampai 2 hari loh. Dan kalau habis pun kita tinggal colok aja karena udah ada fast charging 90 watt yang super ngebut banget. Visualnya juga juara banget guys berkat layar AMOLED 120Hz yang terangnya itu bisa nyampe 5000 nits. Yang bikin aman banget nih buat dipakai di bawah terik sinar matahari. Sementara dapur pacunya pakai Snapdragon 7S Gen 3 ya, stabil banget nih buat harian sampai buat gaming ringan. Tapi namanya handphone yang fokus di daya, jelas pasti ada obat pahit yang harus kalian telan. Mulai dari speakernya yang masih mono, sampai absennya kamera ultra wide. Jadi buat urusan dokumentasi ataupun hiburan, rasanya ini standar aja. Tapi intinya nih ya, kalau kalian butuh handphone badak dengan layar cakep di harga 3 jutaan, iQOO Z10 5G ini guys bisa jadi kandidat paling kuat. Gimana bro, kalian lebih butuh baterai awet atau fitur yang lengkap nih? Lanjut masih dari brand yang sama, tapi dengan harga yang lebih murah. Ada iQOO Z9 5G. Nah, iQOO Z9 5G ini guys, di awal tuh datang sebagai penantang serius di kelas 4 jutaan dengan performa yang galak. Tapi untungnya nih ya, sekarang tuh harganya cuma 3 jutaan aja. Udah turun bro. Berbekal Snapdragon 7 Gen 3 dan RAM sampai 12 GB, handphone ini tuh udah siap banget guys buat libas game berat dengan mulus. Visualnya pun juara banget ya, berkat layar AMOLED 144Hz yang super bening dan juga responsif. Hebatnya lagi nih ya, meski punya baterai monster 6000 mAh, bodinya tuh tetap ramping loh guys dan nyaman buat digenggam. Kalau habis nih baterainya, kita tinggal colok aja guys ke fast charging 80 wattnya yang bisa ngecas 50% cuman butuh waktu 30 menit aja. Tapi memang ada beberapa hal yang harus kalian relakan. Pertama, handphone ini tuh nggak ada kamera ultra wide-nya, jadi jangan harap bisa foto pemandangan dengan sudut yang luas bro. Terus rekaman video kamera depannya ini juga mentok di angka 1080p 30 fps dan nggak ada slot micro SD tuh buat nambah memorinya. So kesimpulannya iQOO Z9 5G ini guys bisa dibilang adalah pilihan tepat lah buat kalian yang ngejar performa gaming dan baterai badak. Tapi mungkin masih agak kurang pas ya kalau misalkan kalian pecinta fotografi wide ataupun vlogger. Gimana guys? Tertarik nggak sih buat ngebungkus handphone ini bro? Rekomendasi ketiga ada Realme P3 5G yang hadir buat kalian nih yang lagi nyari handphone menengah dengan desain simple tapi tetap eye-catching. Layarnya pakai AMOLED 120Hz, juara banget guys, dan terang sampai 2000 nits. Jadi nggak perlu takut silau tuh pas dipakai di bawah matahari. Performanya pun udah cukup galak ya, karena udah pakai Snapdragon 6S Gen 4 plus RAM jumbo 12 GB. Nah, buat kalian nih para gamer hardcore, di sini juga ada yang namanya Aerospace Cooling System dan fitur GT Boost-nya juga nih, biar main game kalian tuh makin stabil gitu, tanpa drama suhu panas. Kapasitas baterainya pun monster di angka 6000 mAh, lengkap dengan fitur bypass charging. Fungsinya tuh biar kalian tuh bisa main game sambil ngecas tanpa ngerusak kesehatan baterainya. Tapi sayangnya nih ya, dengan harga di atas 3,5 jutaan, Realme tuh malah nggak ngasih kamera ultra wide loh guys. Jadi kalau misalkan lu pengen foto pemandangan yang luas, kalian tuh harus repot pakai mode panorama. So kesimpulannya untuk Realme P3 5G ini guys adalah smartphone khusus untuk kalian yang ngejar performa kencang dan juga daya tahan baterai awet. Tapi tentu bukan buat kalian nih yang hobi fotografi landscape bro. Masuk ke yang paling anget nih, ada Redmi Note 15 5G. Redmi Note 15 5G ini sendiri guys, menurut gua tuh bener-bener naik kelas banget lah di awal tahun 2026 ini. Xiaomi di sini tuh nggak pelit gitu buat ngasih peningkatan. Mulai dari baterai yang makin awet jadi 5520 mAh sampai layar AMOLED lengkung yang super mewah ala flagship bro. Layarnya pun juara banget guys, terang tembus sampai 3200 nits, alias yang paling silau di kelas harganya nih.
Jadi nggak perlu lagi tuh ngucek-ngucek mata pas pakai di bawah terik sinar matahari, bro. Kemudian dapur pacunya juga ganti otak ke Snapdragon 6 Gen 3 4 nanometer yang lebih efisien dan juga kencang nih, bro. Buat kalian yang suka denger musik, ada stereo speaker juga yang volumenya tuh bisa dipakai naik sampai 300%. Kameranya pun ini masih solid ya, dengan sensor 108 megapiksel plus ultra wide loh, bro. Tapi tentu dengan catatan nih, rekaman 4K-nya itu masih agak shaky karena AIS di kamera ini guys cuman aktif di settingan 1080p aja. So kesimpulannya, dengan jaminan update sampai 6 tahun, handphone ini adalah investasi jangka panjang banget sih, yang cakep di kelas harga 3 jutaan, bro. Kalau kalian lagi nyari handphone yang paket lengkap tapi tetap stylish, Vivo V40 Lite 5G ini guys jagonya kalau urusan desain. Bodinya tuh ramping ya, elegan dan premium banget lah di genggaman. Layar AMOLED 120Hz-nya guys juga juara banget nih. Bikin pengalaman nonton ataupun scrolling jadi super mulus banget dengan warna yang tajam. Ditambah lagi baterainya udah 5000 mAh dan punya fast charging 80W. Jadi kalian nggak perlu drama lagi tuh nunggu ngecas lama-lama. Sementara buat urusan performa, Snapdragon 4S Gen 2-nya ini guys, emang efisien sih buat harian. Tapi jujur, kadang tuh masih agak keteteran kalau diajak main game berat. Tapi kalau cuman game casual ataupun ringan itu masih aman aja guys. Kameranya juga unik banget ya, karena punya aura light flash buat foto malam yang lebih natural. Tapi sayangnya nih, belum ada OIS, jadi make sure tangan kalian tuh harus stabil banget pas ngambil video. So kesimpulannya untuk Vivo V40 Lite 5G ini guys, menurut gue tuh pas banget lah buat kalian yang mentingin multitasking dan gaya hidup aktif. Tapi kalau kalian tuh hardcore gamer, mending pikir-pikir lagi guys. Nah, buat kalian para gamers, mungkin Poco X6 5G ini guys bisa jadi jawaban buat kalian semua. Poco X6 5G ini tuh pada awalnya hadir ya sebagai paket lengkap yang nyaris sempurna banget di kelasnya. Sebagai handphone pertama yang pakai Snapdragon 7S Gen 2 saat itu, performanya tuh nggak usah ditanyain lagi, karena udah sat-set bat-bat banget gitulah buat harian. Sampai gaming berat ini masih oke banget. Layar AMOLED-nya pun oke banget guys, dengan resolusi di atas Full HD+, yang dilapisin sama Gorilla Glass Victus yang biasanya tuh cuman ada di handphone flagship aja. Mau dipakai di bawah terik matahari pun tenang guys, masih aman. Karena kecerahan puncaknya itu tembus di angka 1800 nits, jadi udah aman banget lah intinya. Ada OIS di kamera 64 megapiksel biar foto dan video nggak shaky. Kemudian ada stereo speaker Dolby Atmos yang lantang banget guys, sampai infrared blaster buat jadi remote TV ataupun AC kalian. Tapi meskipun baterainya sedikit lebih gede, 5100 mAh dibanding versi sebelumnya, sayangnya ini masih ada beberapa hal yang harus dikompromiin. Salah satunya adalah nggak ada slot microSD. Terus kamera depannya guys juga minim banget stabilisasi, jadi masih agak goyang gitu buat vlogging. Tapi secara keseluruhan ya, ini adalah juaranya banget sih guys. Price to performance banget lah di harga 3 jutaan. Bahkan kalau diadu sama handphone 3 jutaan terbaru lain pun, ini gue rasa masih salah satu jadi yang terbaik, bro. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, gue mau kasih tau nih guys, kalau semua produk yang udah gue rekomendasiin tadi, kalian bisa langsung beli loh guys, karena link pembeliannya udah gue taruh di kolom description. Jadi kalau misalkan mau beli, tinggal klik aja bro. Dan seperti biasa, gue juga mau ngingetin kalian nih bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan juga menarik hanya di channel YouTube Pricebook dan juga playlist daftar produk terbaik. So jangan lupa nih buat kalian untuk like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya guys, biar gak ketinggalan informasi menarik lain bro. Lanjut, rekomendasi handphone Snapdragon 3 jutaan pamungkas yang menurut gue nih paling fresh banget adalah Motorola Moto G67 Power 5G bro. Handphone ini tuh bisa dibilang adalah monster banget lah di angka 3 jutaan dan bikin galau. Lu bayangin ya, handphone ini punya baterai raksasa 7000 mAh dan bodinya tuh tahan banting standar militer. Dan meskipun tahan banting, tapi desain khas Motorola-nya tuh bikin looks-nya tuh nggak ngebosenin bro. Dan fresh banget lah dibandingin desain smartphone lain di kelas harga yang sama. Performanya pun udah galak banget berkat Snapdragon 7S Gen 2. Bahkan semua kameranya guys udah bisa dipakai buat ngerekam video 4K yang stabil. Tampilan desainnya juga makin mewah ya berkat balutan finishing vegan leather. Plus udah punya tampilan sistem operasi yang bersih banget, yang bebas iklan maupun bloatware. Tapi tetap ada satu obat pahit yang harus kalian telan nih. Dimana Motorola cuma janjiin satu kali update OS doang. Selain itu, layarnya juga masih pakai panel IPS. Di saat kompetitor lain udah banyak yang pakai AMOLED. Jadi nih, kalau kalian tuh tipe pengguna garis keras yang butuh handphone badak, baterai awet, dan gak peduli soal versi Android terbaru, handphone ini pilihan yang nyaris tak terkalahkan banget bro.
Tapi kalau kalian nih nyari investasi jangka panjang, kompromi software nih wajib banget jadi catatan bro. Gimana? Sikat nggak nih?